CEO tidak pernah memiliki perasaan terhadap wanita, tapi memiliki kesan yang kuat tentang gadis yang berlari di seberang jalan pada malam hari. Saat dua pasang mata bertemu hanyalah sesaat. Dia tampak tenang, tapi hatiku sudah bergetar sejak lama. Beberapa detik berikutnya, dia menyadari sedikit ketakutan di mata gadis itu lagi. Anda seharusnya keluar dari mobil dan bertanya, tapi malu karena reputasi presiden. Jadi dia menutup jendela mobil. Ketika dia berpikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Lalu gadis itu tiba-tiba berbalik dan berlari, membuat sang jenderal sangat terkejut. Tanpa sempat menjelaskan, gadis itu membuka pintu mobil dan bergegas masuk ke dalam mobil. CEO salah paham bahwa dia memang demikian. Orang biasa-biasa saja mencoba merayuku. Namun siapa sangka saat itu muncul seorang pria di luar mobil, diam-diam mencari mangsa. Jenderal itu segera mengerti bahwa gadis itu telah dibius. Di saat yang sama, efek obat tersebut juga mulai berpengaruh pada gadis tersebut. Setelah melihat gadis itu bertingkah tidak sehat, presiden memutuskan untuk membawanya pulang dan kejadian itu terjadi. Selama bulan berikutnya, gadis itu tidak pernah melihat presiden lagi. Dan sekarang, dia mengetahui bahwa dia hamil. Dia tidak bisa mengerti. Rupanya malam itu presiden mengatakan bahwa dia telah mengambil tindakan. Jadi mengapa seorang anak muncul sekarang? Dihadapkan dengan menjaga atau menyerahkan bayi itu. Dia berpikir dan bermeditasi sepanjang jalan. Tiba-tiba, saat dia sedang berjalan ke pinggir jalan, gadis itu tiba-tiba merasakan sakit perut yang parah. Dan secara kebetulan, CEO sedang dalam perjalanan ke rumah sakit dan menemukannya. Karena hati dokter itu penuh kasih sayang, sopir segera turun dari mobil. Tapi begitu dia melepas kacamata hitamnya, dia menemukan orang itu adalah gadis itu. Memberikannya padanya untuk pertama kalinya malam itu. Memikirkan tentang malam itu, dia berkata dia tidak akan membiarkannya hamil. Gadis itu mengira sang CEO tidak menyukai anak-anak dan tidak akan membiarkanmu menjaga bayinya. Jadi, dia mencoba berdiri untuk pergi. Namun setelah itu, dia sangat kesakitan hingga dia pingsan. Untungnya, presiden dengan serius membawanya ke rumah sakit dan memeriksanya sendiri. Gadis itu tidak mengerti apa-apa, harus berbaring di tempat tidur sesuai permintaannya. Hingga dia melihat sang CEO mengenakan gaun dokter. Dia baru mengetahui bahwa CEO-nya adalah seorang dokter. Tapi karena presidennya sangat tampan, jadi gadis itu langsung merasa bersemangat. Dia tidak menyadari perasaannya sama sekali. Tangannya seperti malam itu. Lamakmak memiliki. Dia sudah berovulasi. Ah, barusan itu adalah keluarnya rahim. Bukankah itu gejala sisa setelah ovulasi? Saya akan menulis resep untuk Anda. Dia pergi untuk pemeriksaan ginekologi. Jika saya pergi ke dokter kandungan, dia akan tahu saya hamil. Aku harus pergi, tidak? Tidak punya cukup uang untuk pemeriksaan kesehatan? Dia masih harus menjalani pemeriksaan lagi. Tidak, aku hanya ingin mengatakan, saya akan mendapat menstruasi dan perut saya sakit. Apa kamu yakin? Saya masih ingat gejala sisa yang Anda sebutkan tadi. Mulai sekarang, saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih kali ini. Saya pergi sebelumnya. Dia hampir mengetahui aku hamil. Apa yang kamu katakan? Hamil? Dokter Lu, kenapa kamu ada di sini? Dia lupa teleponnya. Tadi kamu bilang hamil. Tidak ada, aku hanya bilang, saya hanya ragu.
Aku akan segera mendapat menstruasi. Saya masih punya pekerjaan. Saya pergi sebelumnya. Dokter Luke, 2 orang magang baru saja datang untuk mendaftar. Aku tahu. Mak, hari ini ada magang yang datang untuk mendaftar. Kamu ada di mana? Laporkan nama Anda hari ini, bukankah besok? Anda harus segera datang. Jika dekan Departemen Luke terlambat menangkapnya, maka jangan berharap untuk berlatih lagi. Aku datang sekarang. Kepala Departemen Luke. Halo dekan Departemen Luke. Silakan duduk, cepat duduk. Di mana ada magang lain? Dia hampir sampai. Pada hari pertama latihan, saya terlambat. Katakan padanya dia tidak perlu datang lagi. Itu di sini, itu di sini. Mengapa kamu di sini? Pakai. Beliau merupakan kepala Departemen Neurologi termuda. Luke Yentu, pria impiannya. Dia adalah Glokden, yang terkenal dengan keahlian luar biasa. Dokter Luke, saya magang baru. Nama saya Lam Makmak. Siapa yang menyuruhnya tinggal? Lam Makmak. Jika dia tidak membawa uang, ayahnya akan meninggal di ranjang rumah sakit. Saya jamin, tidak akan ada waktu berikutnya. Dokter, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tolong biarkan aku tinggal. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Adikku, sekarang aku akan pergi mencari dokter untuk menyelamatkanmu. 10 tahun yang lalu, dia mau menyelamatkan hidupku. Air matanya sangat mirip dengan dia mau. Kali ini aku membiarkannya pergi. Tapi jika ada waktu berikutnya, maka dia harus segera pergi. Dean Luke adalah orang yang paling benci terlambat. Dia adalah orang pertama yang membuatnya santai seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Mungkin Departemen Neurologi membutuhkan pekerja magang? Saya mendengar bahwa Departemen Neurologi sangat sibuk. Dean Luke juga dikenal sebagai dokter yang sangat ketat. Kami magang di bawahnya. Pasti akan diajarkan dengan ketat. Jika dia tahu aku hamil, pasti akan mendidikku secara menyeluruh. Tapi aku butuh pekerjaan ini. Saya harus tinggal. Bukankah kamu paling benci kalau orang lain terlambat? Mengapa menyimpannya? Mungkin kamu menyukai gadis itu. Saya hanya butuh 5 juta. Tentang malam ini, saya akan lupa. Buka mulut minta 5 juta. Dia sangat berani. Oke. Deposit 5 juta ke rekening ini. Aku tidak suka gadis yang menginginkan uang. Jadi malam itu, kamu magang di sini? Astaga,
Paman ketiga sudah 28 tahun tidak dekat dengan seorang wanita. Jadi saya pikir Anda punya masalah dengan itu. Di luar dugaan, tipe wanita yang disukainya adalah tipe ini. Malam itu tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Akhirnya, ada seorang wanita di sisi tuan muda ketiga. Saya harus membantunya melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengarkan aku. Mohon izin. Lama magang dengan Dr. Lo. Halo. Saya magang dengan Dr. Lo. Akan seperti apa hari-hariku yang akan datang? Dr. Lo. Tidak ada yang membersihkan. Jadi biarkan aku membersihkan kamarnya dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dokter, saya membantu Anda mengatur meja Anda. Keluar. Mulai sekarang, tanpa izin saya. Jangan sembarangan menyentuh barang-barangku. Aku tahu. Lain kali aku tidak akan melakukan itu lagi. Lamak mak. Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku. Lamak mak. Memiliki. Apakah Anda tahu cara membuat catatan? Ya. Kemudian telepon orang lain dan buat catatan. Ya, Dr. Luke. Dia keluar pintu, berbelok ke kanan, dan langsung menuju pintu tol. Setelah membayar, dia mengambil resepnya. Pergi ke apotek di lantai pertama untuk menerima obat. Ingatlah untuk kembali lagi untuk pemeriksaan setelah seminggu. Ingatlah untuk berterima kasih kepada dekan Lo. Ya, terima kasih banyak. Saya tidak menyangka gadis ini memiliki kesabaran seperti itu. Dr. Lo, shift hari ini telah berakhir. Kemasi barang-barang Anda dan bersiaplah untuk bekerja. Pulang kerja selarut ini. Saya bisa bekerja paruh waktu dan membeli obat untuk ayah saya. Perutku sakit sekali. Maaf Dokter Lu. Lain kali aku tidak akan mengganggumu lagi. Dokter Lu. Jadi aku ingin pergi dulu. Tuan, ini anggurmu. Hei, jangan pergi dulu. Minum dulu. Maaf Pak, saya bukan pramugari. Silakan minum, saya akan memberi Anda 100 yuan. Saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. Sial, memberi uang tanpa membutuhkannya. Minum. Saya tidak bisa minum.
Jalan, berhenti di situ. Dokter Luke, selamatkan aku. Menurut dokter, aku bosan sekali. Pergilah bersamaku. Saya memberi Anda uang. Dari mana asal orang-orang ini? Jangan takut, aku di sini. Dokter Luke telah menyelamatkan saya berkali-kali. Seharusnya aku tidak menyembunyikan kehamilanku darinya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saya. Anda memanggil ambulans. Pukul dia di sini dan masih ingin pergi. Berani bicara seperti itu pada Tuan Muda Luke TAM? Saya mungkin tidak ingin hidup lagi. Hijau. Luke. Tuan Muda ketiga Luke. Mungkinkah Tuan Muda ketiga dari keluarga Luke di ibu kota? Luke yang tuh. Pergilah. Tuan Muda ketiga. Kita pergi sekarang. Kita pergi sekarang. Dia adalah pewaris keluarga kaya. Dan aku hanya seorang peserta pelatihan biasa. Jika aku memberitahunya aku hamil, dia pasti akan berpikir kalau aku ingin memanfaatkannya. Mungkin dia bahkan ingin memaksa saya melakukan aborsi. Dokter Luke, terima kasih. Saya baik-baik saja. Kemana kamu pergi? Saya pergi ke bar untuk bekerja. Apakah Anda membutuhkan uang sebanyak itu? Ayo pergi. Anda membiarkan saya keluar dulu. Biarkan dia pergi. Biarkan dia terus datang kembali untuk menyajikan alkohol, mabuk lalu jual tubuhmu. Bukan itu masalahnya. Jika Anda sangat menyukai uang, mengapa Anda masih menjadi dokter? Mengapa kamu tidak menjual tubuhmu saja? Anda salah paham. Saya pergi bekerja di bar untuk menjadi pelayan, tapi tidak melakukan hal-hal itu. Apakah saya salah paham tentang dia? Di manakah lokasi Mak? Dokter Luke, mungkin Mak sedang sibuk sehingga dia tidak bisa datang tepat waktu. Tolong jangan mengusirnya. Semuanya, silakan bertemu. Mengapa Mak tidak menjawab telepon? Mengapa mual di pagi hari tiba-tiba begitu parah? Apakah kamu hamil?